Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Habib? Alhamdulillah sehat Pak Habib, meskipun cuacanya sudah mulai hujan ini agak flu sedikit. Iya. Semoga segera sehat Pak Habib. Amin. Bisa melakukan aktivitas kita. Oh iya Pak Habib, ngomong-ngomong untuk pertemuan hari ini apa yang bisa kita bahas hari ini? Sebenarnya saya ingin membahas dengan Pak Vivit bagaimana cara meningkatkan kompetensi pembelajaran saya, terutama untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Kira-kira Pak Habib, kompetensi yang ingin Pak Habib tingkatkan apa yang untuk ketika nanti melaksanakan pembelajaran ini? Saya ingin meningkatkan pemanfaatan media gambar untuk membantu siswa nanti dalam memahami materi. Dan saya juga ingin mengetahui apakah media gambar itu efektif dalam pembelajaran IPAS yang saya lakukan. Dan saya juga ingin mengetahui apakah nanti ketika saya melakukan pembelajaran itu S-Breaking juga itu mempunyai peran atau dampak pada pembelajaran nanti. Oke. Tadi Pak Habib sudah menyebutkan beberapa kompetensi atau pengembangan yang akan dikembangkan. Kira-kira dari beberapa kompetensi itu, secara lebih spesifik yang ingin saya observasi nantinya ketika pelaksanaan pembelajaran itu pada bagian yang mana Pak? Yang jelas pada bagian awal, yaitu ketika saya menggunakan S-Breaking, kemudian penyimpan tujuan, kemudian kegiatan inti. Nanti apakah penggunaan media yang saya gunakan itu bisa mengefektifkan pembelajaran, anak-anak bisa fokus dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan pada bagian akhir, bagian menutup, di mana nanti ketika refleksi anak-anak memberikan respon yang baik, positif saja Pak. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira strategi yang sudah disiapkan Pak Habib untuk mencapai kompetensi itu apa? Ya, yang jelas saya menyiapkan gambar Pak, karena saya kan ingin mengetahui efektivitas dengan gambar tersebut. Kemudian saya juga akan menggunakan S-Breaking, di mana S-Breaking ini terinspirasi dengan penggunaan clue yang ada di TikTok gitu, atau yang ada di Instagram itu kan dengan clue tertentu. Apakah mereka itu dengan S-Breaking itu menjadi fokus? Takutnya nanti ketika saya menggunakan S-Breaking tidak berdampak, saya ingin bantuan kepanjangan untuk mengamati. Kalau ada dampaknya nanti akan saya gunakan untuk ke depannya. Oke Pak Habib, luar biasa sekali. Ya insya Allah nanti akan saya bantu untuk observasi ketika Pak Habib melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke Pak Habib, apa masih ada yang perlu kita bahas untuk pertemuan kita hari ini? Untuk pertemuan kali ini insya Allah sudah jelas Pak. Mohon bantuannya untuk bisa mengamati kegiatan yang saya lakukan, dan saya melakukan bantuan Bapak untuk kekurangan atau kelebihan nanti membantunya sampaikan. Oke siap Pak Habib, nanti insya Allah pasti saya bantu untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Habib di kelas. Kalau dirasa cukup bisa kita akhiri Pak Habib. Siap Pak, Terima kasih Pak Habib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tetap semangat, wajahnya tetap cantik-cantik, yang kita ganteng-ganteng. Oke, berarti hari ini cuacanya sangat mendukung untuk belajar. Siap semuanya? Ya, alhamdulillah kalau semuanya. Meskipun cuacanya, menurut kalian sekarang bagaimana cuacanya? Panas. Adakah yang kalian rindukan kalau cuaca panas seperti ini? Oke, kalau itu karena kalian rindu hujan, Pak Habib akan mengajak kalian untuk S-Breaking untuk berjalan sebentar. Silakan berdiri di tempatnya. Oke, cari. Ya, lihat ya. Jadi kalian kalau Pak Habib bilang hujan rintik, tangan kalian seperti ini. Jadi tangan kalian seperti ini. Nah, tekan punggung temannya. Nah, hujan rintik. Kalian tidak ya? Oke, kita mulai ya. Hujan rintik, hujan rintik. Ayo, jadi kalau di lagunya lagi hujan rintik, tangan kalian seperti ini. Kemudian kekilatnya bus, jadi tangannya dibalik. Kalau kilat menggelegar, langsung dum ya. Oke, 2, berapa? Hujan rintik, hujan rintik. Tertiup angin, bus. Kilat menggelegar, hujan rintik, balik badan, hujan rintik, tertiup
angin, hus hus hus. Kilat menggelegar, hujan rintik-rintik. Kilat menggelegar, hujan rintik-rintik. Oke, terima kasih. Nah, Bapak sudah melemaskan otot-ototnya. Perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran kali ini kalian akan belajar dengan Bapak tentang apa? Kita akan belajar tentang namanya siklus air. Dan juga kalian nanti akan mempraktekkan bagaimana proses air hujan itu bisa terjadi melalui percobaan. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini harapan Bapak kalian nanti bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak ngerti silahkan tanya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, kita mulai. Bapak sudah menyiapkan gambar yang ada di depan seperti itu. Menurut kalian, gambar yang warna putih panah-panah ke atas itu kira-kira ketika kalian sudah membaca, kira-kira pada tahap apa nih? Apa? Oh, oke. Itu adalah menguap. Bagus sekali. Yang menguap apa? Ada lagi? Airnya. Bagus, benar. Jadi air yang menguap, air menguap. Kenapa kok bisa menguap? Karena panas. Karena panas. Kalau panas berarti membutuhkan apa? Matahari. Bagus. Setelah ke atas akan menjadi putih-putih. Namanya apa? Awan. Setelah itu awan tersebut akan berubah menjadi hujan. Itu yang kita pelajari kemarin. Kalian masih ingat? Sekarang Bapak ingin menunjukkan sebuah video pada kalian bagaimana sebenarnya siklus air itu terjadi. Sebentar, Bapak akan memutarkannya. Ya, ini mohon dilihat videonya. Ya, ini siklus air ya. Lihat diamati. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Baik, inilah tadi proses. Setelah ini kalian akan mempraktekkan bagaimana proses terjadinya air hujan. Begitu? Ayo silakan kalian bawa pertamanya. Kita langsung menuju ke lapangan untuk mencoba proses terjadinya air hujan. Ayo, silakan berdiri. Ayo diamati ya. Diamati. Ya. Diamati dulu. Air hujan? Ternyata agar bisa terjadi air hujan, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana sih bisa terjadinya air hujan dari awal. Pastinya siapa yang mau menceritakan bagaimana proses terjadinya air hujan kalau berdasarkan percobaan tadi? Iya, Ares tadi enggak? Ada yang berani menyampaikan? Yang berani menyampaikan proses terjadi hujan? Tadi airnya bagaimana? Kemudian kok bisa seperti itu? Ayo, ada berani? Butuh bantuan? Pakai apa memanaskannya? Kompor. Kalau hujan yang kita alami yang memanaskan air siapa kira-kira? Matahari. Berarti matahari memanaskan air. Kemudian kemana airnya? Ke atas menjadi awan.
coba. Ya, Bapak luar biasa sekali tadi, luar biasa untuk prakteknya, keren-keren. Harapannya berikutnya nanti kalian bisa lebih baik dari ini. Ya. Untuk tugas kalian silakan dibaca kembali materi di rumah biar nanti ketika ada pertanyaan kalian bisa menjawabnya. Itu aja pembelajaran kali ini. Silakan kalian menuju ke musola untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam Pak Habib. Alhamdulillah Pak Habib sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Ketika Pak Habib melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, menurut Pak Habib sendiri bagaimana penilaiannya menurut Pak Habib? Alhamdulillah lancar dan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, sesuai tujuan yang kita ingin capai kemarin ya? Ya, betul. Oke Pak Habib. Nah, kira-kira yang membuat Pak Habib menilai demikian apa? Yang membuat saya merasa ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan. Yang pertama, di awal kegiatan saya sudah melakukan kegiatan speaking karena seperti kemarin kan saya ingin membuat anak-anak fokus sebelum belajar. Itu sudah berjalan, anak-anak juga mengikuti speaking dengan luar biasa. Kemudian di bagian inti, karena saya kemarin menyampaikan ingin menggunakan media foto, gambar atau video, saya sudah menggunakan gambar dan video. Dan saya lihat anak-anak kok kelihatannya juga mengikuti dan merasa terbantukan dengan media tersebut. Terus untuk tujuan kemarin kan saya ingin mengajak mereka untuk mempraktekkan membuat hujan buatan. Ternyata mereka juga mengikuti dengan baik, dengan langkah-langkah yang saya buat dalam RPP juga hampir sudah dilaksanakan. Mereka juga menghasilkan laporan yang luar biasa sekali. Sedangkan untuk kegiatan penutup, kegiatan akhir, saya melihat pembelajaran ini berhasil karena respon anak-anak luar biasa dari hasil refleksi. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih atas penjabaran dari yang sudah Pak Habib laksanakan. Tapi demikian Pak Habib, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, memang yang pertama ketika Pak Habib menerapkan SBK, anak-anak sangat termotivasi sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti ketika Pak Habib menggunakan alat peraga gambar dan video, itu juga siswa terlihat antusias sekali dan aktif mengikuti pembelajaran. Demikian juga ketika pelaksanaan praktek membuat hujan, anak-anak juga aktif di dalam kelompok itu. Nah, bagaimana menurut Pak Habib berdasarkan hasil pengamatan yang saya sampaikan ini Pak Habib? Terima kasih Pak Habib. Kalau Pak Habib hasil pengamatan seperti itu berarti kan sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Namun demikian Pak Habib, ada satu yang menjadi catatan saya ya. Ketika anak-anak melakukan praktek tadi itu kan sudah dibentuk kelompok ya. Ternyata ketika melaksanakan praktek untuk membuat hujan, ini masih ada beberapa siswa, tapi secara keseluruhan sudah aktif. Hanya ada beberapa siswa itu yang terlihat masih menggantungkan pada anggota kelompok yang lain. Jadi masih ada yang kurang begitu aktif. Tapi secara keseluruhan sudah aktif sekali. Itu berdasarkan pengamatan saya yang sudah saya lakukan ketika Pak Habib melaksanakan praktek membuat hujan tadi. Oke Pak Habib, itu hasil pengamatannya. Kira-kira menurut Pak Habib apa yang akan dilakukan Pak Habib ke depan? Kalau dari penjelasan Pak Habib tadi kan ternyata ada siswa yang gandol, kemudian ada yang tidak membantu kelompoknya. Berarti nanti saya perlu membuat langkah-langkah pembelajaran, entah nanti bentuknya mungkin seperti uraian sintak ya, kita apa yang dilakukan oleh siswa, nanti saya susun yang sedemikian rupa biar nanti semua bisa berpartisipasi. Dan saya juga akan membuat mungkin seperti instrumen lembaga kerja yang lebih pas menurut saya, karena saya juga merasakan kok ada yang kurang. Nanti saya akan coba untuk gali kembali, saya utak kembali itu Pak. Oke, terima kasih Pak Habib, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan terwujud tujuan untuk bisa mengaktifkan semua siswa yang ada di kelas Pak Habib. Oke Pak Habib, yang terakhir berdasarkan hasil refleksi secara keseluruhan
dari praktek mengajar Pak Habib dan komunikasi atau diskusi kita hari ini, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari Pak Habib? Yang bisa saya simpulkan, ternyata untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran saya membutuhkan bantuan orang lain yang bisa mengamati saya kekurangan kelebihannya. Kemudian dari sini juga saya harus bisa merefleksikan apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan tujuan. Kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Fudi tadi, mungkin saya perlu berkomunikasi kembali dengan teman-teman sejawat saya tentang pentingnya coaching. Ini coaching ini sangat luar biasa sekali. Jadi coaching ini perlu saya bagikan ke teman-teman yang ada di sekolah, biar nanti kita biasa menguatkan. Oke. Terima kasih Pak Habib, luar biasa sekali. Kira-kira masih ada yang perlu kita bahas, Pak? Untuk saat ini, insya Allah sangat jelas sekali, saya sangat terbantukan, sudah paham sekali. Mungkin lain waktu saya menghubungi Pak Fudi untuk mengsupervisi saya, mungkin dalam hal yang lain, bukan mungkin dalam hal yang lain. Oke, terima kasih Pak Habib. Insya Allah membawa manfaat ya teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Kalau dirasa tidak ada yang perlu dibahas lagi, bisa kita akhiri untuk diskusi kita hari ini Pak Habib ya. Terima kasih, semoga sukses. Ya. Terima kasih Mas Bendon. Terima kasih Pak Habib. Salam.